Masa Nabi dan Rasul orang udah mati dihidupin lagi? Kan dia udah mati itu karena apa? Roh itu cerdas Bapak Ibu. Begitu tubuh kita tidak layak pakai, ya keluar sendiri. Begitu jantung kita berhenti, ya keluar. Nah sekarang udah keluar mau dimasukin lagi. Dulu pikiran saya begitu. Ternyata begitu saya baca lebih dalam, oh bukan itu ternyata. Tugasnya Rasul itu menghidupkan orang yang mati. 3 penyakit manusia. 1 penyakit manusia itu adalah buta mata kolbunya. 2 penyakit kulit. Gara-gara buta mata kolbu jadi penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit kedangkalan. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja, dangkal. Makanya penyakit kulit itu menular Bapak Ibu. Coba, panu menular. Eksim menular. Gatal-gatal menular. Makanya penyakit kulit itu menular. Coba, orang yang ngerti agama cuma kulitnya saja, penuh dengan kebencian. Atas nama agama dan Tuhan, kebenciannya bisa ditularkan pada siapapun. Dan menganggap itu seolah-olah kebenaran. Setuju? Pernah ketularan penyakit kulit? Pernah apa sering? Iya. Kita tidak pernah belajar Injil misalnya. Padahal kita dari kecil diajarkan. Kitab yang wajib diimani itu ada 4. Dari SD diulang-ulang. Saya juga sama dulu belajar agama udah bosan. 1 Injil, 3 Zabur, 4 Taurat. Punya Injil? Enggak. Pernah baca? Enggak. Padahal wajib diimani. Itu kan cuma ngomong doang. Saya udah belajar. Udah belajar semua bab dalam Injil. Bahkan saya cari persamaannya. Ayat ini di Quran, di Injilnya bab mana, ayat mana. Sampai sebegitu saya belajar. Saya bikin korelasinya. Saya baru bisa menghargai. Karena saya sudah belajar. Karena saya tidak takut. Justru saya akan tahu, ya, menghargai kalau saya belajar. Coba Bapak Ibu, kalau ditanya, bagusan mana kitab A dengan kitab B? Pasti jawabannya kitab yang ibu punya kan? Walaupun belum pernah baca kitab yang orang lain. Coba, itu kebenaran karena fanatisme atau karena kesadaran? Hasilnya seperti apa? Berbahaya, betul nggak? Nyala-nyalain orang. Kita itu kadang-kadang begitu, sangat picik. Ini bahaya penyakit kulit. Sekali lagi Bapak Ibu, penyakit kulit menular? Menular. Ada nggak di ruangan ini yang masih menderita penyakit kulit? Ada? Ada apa banyak? Harus disembuhkan. Dulu kita ya, saya juga masih kecil diajarkan mujizatnya Nabi Isa. Pokoknya kalau ulangan agama tuh selalu 10, paling apal. Mujizatnya Nabi Isa 1, menyembuhkan orang yang buta. Saya dulu mikirnya butanya betul-betul buta mata. Makanya saya pernah nanya sama bapak saya, itu Nabi Isa itu lulusan universitas mana? Orang rumah sakit Cicendo aja belum bisa menyembuhkan penyakit buta. Kalau buta yang dimaksud adalah secara fisik. Terus apa urusannya kok Nabi ngurusi buta yang itu? Kan Nabi itu seorang Rasul, diutus ke dunia untuk membimbing umat agar kembali kepada Allah. Ternyata saya baru menemukan yang disembuhkan para Rasul itu bukan buta yang itu, buta mata kolbu. Ini urusan spiritual, urusan rohani. Yang kedua, yang disembuhkan Nabi Isa katanya penyakit kulit. Saya dulu waktu kecil mikirnya panu, eksim. Dulu saya mikir apa relevansinya? Tugas Rasul soal ngurusi gatal-gatal. Ternyata saya baru sadar kemudian, oh wal abroso. Ternyata bahasa Qurannya wal abroso itu penyakit kulit yang dimaksud itu adalah kedangkalan,
Tahu sesuatu cuma kulitnya saja, itu yang berbahaya. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati. Waduh, ini melanggar hukum alam lagi. Masa Nabi dan Rasul orang udah mati dihidupin lagi? Kan dia udah mati itu karena apa? Roh itu cerdas Bapak Ibu. Begitu tubuh kita tidak layak pakai, ya keluar sendiri. Begitu jantung kita berhenti, ya keluar. Nah sekarang udah keluar mau dimasukin lagi. Dulu pikiran saya begitu. Ternyata begitu saya baca lebih dalam, oh bukan itu ternyata. Tugasnya Rasul itu menghidupkan orang yang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Lupa pada Tuhannya. Diingatkan kembali. Itu tugasnya. Masuk akal? Masuk akal? Nah, makanya ngaji dengan saya bahaya karena masuk akal. Masuk akal Bapak Ibu? Oke. Cocok gak kira-kira dengan tugasnya Rasul? Nah, jadi ini penyakit berbahaya nih. Ya, penyakit berbahaya. Terutama nomor 2 dalam konteks kaitannya dengan judul ini, yaitu penyakit kulit. Nah kalau kita mengidap penyakit kulit, gak mungkin kita bisa mencintai orang lain, gak mungkin bisa menerima orang lain yang berbeda. Malah orang yang punya penyakit kulit itu kerjanya menghujat, menyalahkan, menyesat-nyesatkan orang, atau menebar kebencian. Nular? Pernah ketularan? Iya, saya tahu. Dari tadi juga kalian gatal-gatal terus. Pernah ya? Ya. Ya, saya yakin kalau sering dengarkan sedikit-sedikit kajian-kajian saya di YouTube itu, sedikit-sedikit agama itu jadi ke dalam. Jangan keluar terus ya. Udah, jangan keluar terus ke dalam. Agama itu bersifat pribadi, bersifat individu. Ke dalam. Makanya kalau ingin memperbaiki dunia, ke dalam aja. Ke dalam. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulang ke rumah. Sayangi keluarga. Udah benar itu. Ya. Jangan jadi Bang Toyib. Oke, kita lihat surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat 122. Saya kasih dasar-dasarnya dulu sebelum saya masuk lebih dalam. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan? Ini ayatnya. Jadi kematian yang dimaksud itu bukan kematian seperti itu. Udah saya sampaikan kan di satu kajian saya. Kematian tanpa pemakaman. Udah dengar kan judul itu? Oke, nanti pulang dari sini ulang lagi. Kematian tanpa pemakaman, ulang lagi. Sudah masuk di situ karena kalau saya kaji lagi di sini habis waktu. Oke, perhatikan. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Ini kira-kira cerita kematian yang mana? Kesadaran kan? Gitu. Ini Allah sedang menghidupkan yang mati yang mana? Apakah mati yang ada kuburannya itu atau mati kesadaran? Jadi Quran itu cerita mati itu sebenarnya cerita kematian kesadaran. Cerita kita sebetulnya. Kan di ruangan ini banyak yang sudah mati kesadarannya. Sampai tidak sadar kalau Allah bersama dirinya. Betul nggak? Karena sudah begitu banyak ya program yang masuk di sini. Seolah-olah Tuhan itu ada di langit ke berapa itu? Pernah saya tanya bapak saya dulu, Sidratil Muntaha itu apa Pak? Pokoknya di atas langit ke-7 ada lagi tuh langit. Wah, belah mana itu? Padahal bapak saya pun sering mengatakan Allah bersama kamu, Allah bersama kamu. Kan bagi saya itu tidak koheren. Katanya Allah bersamaku, tapi katanya Allah ada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntahanya juga ada di tempat yang sana. Di atas langit ke-7 lagi katanya. Bingung saya. Tapi bapak ibu hebat ya, nggak bingung. Keren lah bapak ibu mah, beda dengan saya. Saya mah bingung. Karena kalau orang bohong itu ya, orang bohong, itu kalau ngobrol itu nggak konsisten. Makanya kalau kalian mau jadi pembohong, satu syaratnya harus pinter. Karena kalau orang pembohong itu nggak cerdas, nanti lupa dia ngobrol.
Ngobrol kemarin dengan hari ini udah beda. Makanya syarat ya, ini pengumuman aja untuk yang mau jadi pembohong, harus panjang ingatan. Nanti ketahuan bohongnya. Ya toh? Oke, lanjut dulu ya. Padahal Sidratil Muntaha itu kan jelas dari kata Sidrah al-Muntaha. Dalam bahasa Arab al-Muntaha itu adalah puncak. Sidrah itu sadar. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Begitu saya baca di Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Luar biasa. Nabi Muhammad bertemu Tuhan itu di puncak kesadarannya, bukan di suatu tempat seperti yang selama ini diceritakan banyak orang. Kan Allah sudah meliputi langit dan bumi. Tapi hebat ya kalau Bapak Ibu nggak pernah pusing. Yuk kita fokus lagi ke ayat ini. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Bapak Ibu, ciri orang yang sudah bangkit dari kematian kesadarannya itu, dia sekarang sudah berada di jalan yang terang benderang. Itu cirinya. Tanya Bapak Ibu. Makanya di dalam rukun imannya orang Sunda, sing bisa nyaangan kanu poekeun, sing bisa nepak kanu poho. Nyaangan kanu poekeun itu berarti orang yang dalam kegelapan harus diterangi oleh siapa? Orang yang sudah terang. Dan tidak mungkin kita yang masih gelap menerangi orang yang gelap. Gak mungkin. Sok atuh sing caraang. Gimana caranya? Kata Allah, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Makanya ciri orang yang sudah terang benderang, dia mampu membawa nilai-nilai universal tadi, sifat-sifat Tuhan ke dalam kehidupan. Kasih sayang, kebenaran, kejujuran, integritas, keadilan, dia bawa itu ke dalam kehidupan. Itu sebetulnya dampak dari agama yang dirindukan Rasul, yang dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya kadang-kadang iri ya, negara yang tidak pernah bicara agama, tidak pernah bicara Tuhan, korupsinya nol. Denmark gak bicara agama, gak bicara Tuhan, gak ada kajian kayak kita. Tapi korupsinya nol. Finlandia. Iri nggak Bapak Ibu? Iri nggak? Aduh, iri ya. Kenapa kita ya? Tiap hari baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kehel kasih eta teh. Tuh. Bingung saya. Cenah ya Allah ya Rahman ya Rahim, loba teh nyanyi juga namanya, tapi teu sadar, betul nggak? Iya, kehel mah kehel we gitu, ngageremet, hayang nyiwit, pinter arina doma, ngan giliran nilai universal itu mau dipraktekkan dalam hidup, no, bodong. Ini lucu kan? Lucu nggak Bapak Ibu? Lucu Bapak Ibu mah. Apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Ini pertanyaan dari Tuhan. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Makanya perhatikan Bapak Ibu, orang masih dalam kegelapan sekalipun dia bicara agama, mohon maaf, pasti yang keluarnya itu kebencian, hujatan, tidak suka pada orang yang berbeda, menganggap dirinya paling benar. Itu udah kelihatan. Poek, bobrol nyangan batur. Apakah dengan dandan pakai macam-macam jadi terang? Enggak. Tidak menolong. 150.000 itu malah di pasar baru. Makanya ada lagu
Kang Haji sorban palit ya geningan. Palit ke Cimandiri. Demikianlah kami jadikan orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu, jelas sekali ayat ini. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka kerjakan. Orang yang tertutup mata kolbunya, gak tahu jati dirinya, gak tahu Tuhannya. Hanya sombong saja, selalu menganggap apa yang dia kerjakan yang terbaik. Kira-kira begitu nggak Bapak Ibu? Karaos? Kencenah karasa. Ya, makanya di dalam Quran, perhatikan ini sering sekali ini di ceramah-ceramah agama. Surat Al-Imran ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah ini perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Apa sih tali Allah itu? Kalau baca Quran itu harus ada pertanyaan. Kita disuruh berpegang teguh pada tali Allah. Nah ketika baca ayat ini Bapak Ibu nanya enggak? Tali Allah teh nu kumaha? Nanya enggak? Hebat Bapak Ibu mah. Hebat. Apa saya yang salah gitu ya? Saya kalau ada yang begini nanya, saya kejar. Ini tali Allah tuh apa gitu, saya cari. Bapak Ibu enggak ya? Hebat lah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Habl itu tali. Hablillah. Jami'a. Seutuhnya. Wala tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai. Nah saya cari, apa sih tali Allah itu? Lama saya juga bertanya. Ternyata ada di sini jawabannya. Apa kata Allah? Wazkuru nikmatallah alaikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Itu tali Allah. Makanya kenapa di Quran kita sering berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah aku ke jalan siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ternyata siratal mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Ternyata yang diberi nikmat cuma 4 Bapak Ibu. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Sering saya ulang-ulang. Ternyata tali Allah itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Kalau saya nanya lagi, nikmat Allah teh yang mana? Bapak Ibu enggak ya? Aman ya? Wah, pokoknya tos tuang jengkol, peda berem, nasi pulen, nikmat. Padahal tidak ada di Quran. Ya orang yang dapat nikmat itu mereka yang makan jengkol. Kan yang dapat nikmat para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nikmat tuh nggak ada kaitannya Bapak Ibu dengan makanan, nggak ada makanannya rumah baru, jabatan. Nikmat Allah yang sebenarnya adalah merasakan kehadirannya. Maka itulah tali Allah yang sebenarnya. Siapapun yang sudah bisa merasakan kehadiran Allah setiap ruang dan waktu, itulah tali yang sebenarnya. Rek bohong, terjadi. Mau menipu orang, gak jadi. Mau marah, gak jadi. Mau menghina, gak jadi. Kenapa? Karena nilai universal itu sudah tumbuh dalam dirinya. Itu tali Allah. Jadi tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu. Siapa itu? Orang yang sudah merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Itu Bapak Ibu. Kenapa ada ajaran manunggaling kaulalan Gusti? Itu adalah perasaan bersama dengan Allah setiap ruang dan waktu. Tidak merasa terpisah lagi. Kehadirannya sudah cukup. Bebas dari segala rasa takut. Bebas dari segala cemas. Bebas dari rasa sedih. Tidak ada. La takhaf wa la tahzan. Tidak sedih,
tidak takut lagi, percaya diri. Kenapa? Percaya pada kebijaksanaan Allah. Apapun yang terjadi dia terima, tidak ada penolakan. Itu baru keren. Itulah tali Allah. Sok atuh cepengan tah tali eta teh. Kahartos. Oke. Lanjut. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan. Orang yang sudah dapat nikmat Allah, sudah merasakan kehadiran Allah, gak mungkin Bapak Ibu bermusuh-musuhan. Jadi kalau orang beragama masih bermusuh-musuhan, bohong. Bohong. Cuma nyebut-nyebut Allah aja. Dia belum merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih banyak kesetanan. Kalau sudah kesifat sifat-sifat Tuhan Bapak Ibu, gak mungkin. Gak mungkin. Pokoknya nukitu nuki kita oleh nampi we. Tidak usil, tidak komentar. Kalau ada apa-apa selalu memaafkan. Dihina orang, sudah biarkan saja. Kata Quran juga begitu kan. Kalau ada yang menghina kamu, sudah maafkan dan biarkan. Itu kan urusan dia dengan dirinya sendiri. Ngapain diurus? Makanya nanti hari Senin nih, Senin besok, saya akan ngasih kuliah di live ya, TikTok. Judulnya Diet Pikiran dan Perasaan. Nonton. Boro-boro pikiran dan perasaan yang diet. Makanan aja masih segala disantap, apalagi pikiran perasaan. Makanya segala penyakit datang, betul enggak? Kolesterol, darah tinggi, ya, cara rangke, siram ge arasup kanu awak. Udahlah, nanti diperbaiki ya, nanti hari Senin. Perhatikan ya, dulu kamu bermusuhan. Nah ini, jadi arti ayat ini, sepanjang kamu belum merasakan kehadirannya, belum menemukan tali itu, belum merasakan kehadirannya Bapak Ibu, selama itu kamu akan bermusuhan. Adilan cek ge teu akur, jeung sepuh ge teu akur, boro-boro dengan yang beda agama, seagama ge teu akur. Tah eta penyakit kulit. Ribut. Yang kunut gak ingat sama Allah. Yang gak kunut gak ingat sama Allah, ribut. Pang benerna. Padahal dua-duanya sama-sama gak ingat sama Allah. Bingung saya. Itu teknis. Makanya kalau saya mau kunut boleh, nggak kunut nggak apa-apa. Yang penting kamu ingat sama Allah. Karena inti sari sholat bukan kunut. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat mengingatku. Syarat untuk ingat sama Allah, kamu harus tahu dan kenal kepada Allah. Awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Gitu. Kahartos? Oke. Tunuh? Bingung saya kalau saya udah kayak gini masih tunduh juga, bingung. Makanya tadi waktu hening saya udah narik energi sebanyak-banyaknya tanpa batas, saya ngambil energi supaya saya selama bicara berenergi. Karena yang saya sampaikan ini hipnoterapi, bukan ceramah agama. Ini energi, ini frekuensi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa disentuh-sentuh, ya itu energi, bukan sekedar kata-kata. Karena yang saya sampaikan ini adalah pengalaman spiritual. Oke, lanjut. Paham sampai di situ? Ada nggak orang beragama bermusuh-musuhan? Tahu kesimpulannya sekarang? Apa? Belum dapat nikmat Allah. Gitu aja. Sok renungin ayat ini. Jangan 30 juz dulu, seayat weh. Udah ada jawabannya. Ketemu tali Allah? Ketemu. Jadi Allah apa? Nikmat Allah. Sudah merasakan kehadiran Allah. Tah eta ari ngomong komo jadi pengatur acara, mari kita bersyukur.
Panjatkan puji dan syukur. Karena Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Hayang seri. Ini yang ketawa paling kencang nih biasanya pembawa acara biasanya. Puji aja dipanjat-panjat. Benar kata Gus Dur ya. Karena gara-gara puji nggak bisa memanjat. Maka setiap orang pidato selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Padahal nggak ada di Quran. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Benar nggak dengar ceramah saya pakai punjut panjat? Nggak ada. Karena di Quran kan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Kan gitu kata Qurannya. Makanya maaf ya saya nggak ikutin kalian. Nggak pakai punjut panjat. Kadang-kadang kita suka ngomong nikmat iman, nikmat Islam. Naon atuh nikmat iman, nikmat Islam teh? Geus karasa can. Ari kalakuan masih kitu. Betul nggak? Ngewa ka batur, keheul ka batur, beda saeutik, ngewa. Batur beda jeung maneh, sesat. Bingung saya. Paham ya? Ya. Nggak apa-apa, belum juga nggak apa-apa. Tapi kan pengetahuannya sudah dapat sekarang ya. Jadi yang masih bermusuh-musuhan itu siapa? Yang belum dapat nikmat Allah. Kalau belum dapat nikmat Allah, bisa nggak dia berpegangan pada tali Allah? Moal bisa. Yang tahu oleh pasea we si eta mah di mana-mana. Betul nggak? Ngaji ku ngajina pasea jeung ibu-ibu sajen. Di tempat arisan pasea. Oh kaera. Saragam 7 seminggu. Cenah karasaeun. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang bermusuh-musuhan? Yang belum bisa merasakan kehadiran Allah. Nih Bapak Ibu, kalau sudah merasakan kehadiran Allah mah sifat-sifatnya teh nyurup Bapak Ibu. Nyaahan, dedeuhan. Ningali batur susah teh. Benih hayang mantuan, hayang merek. Ieu mah beunghar ge ngajedog we. Maka Allah bilang di dalam Al-Quran, perhatikan Bapak Ibu, maka Allah mempersatukan kolbumu. Ini intinya. Perhatikan, fa'allafa baina qulubikum. Kolbu, bukan hati Bapak Ibu. Yang dipersatukan itu kolbu. Ada pertanyaan? Oh enggak? Kalau saya ada pertanyaan, gimana caranya Allah menyatukan kolbu? Ada pertanyaan kalau saya. Kolbu itu Ibu, kolbu itu ibarat ini teropong. Kan sedang menyaksikan alam yang sama. Ya. Kalau si teropong ini menyaksikan objek yang sama, nanti semua teropongnya akan mengatakan, yes, yang kita teliti sama. Objeknya sama. Kolbu teh buat apa? Kan Allah bilang, kolbu itu diciptakan Allah 3. Buat memahami, buat melihat, buat mendengar. Nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa memahami dengan kolbu, melihat dengan kolbu, mendengar dengan kolbu, ternyata Tuhan kita sama. Itulah dipersatukan kolbunya. Geningan Gusti orang teh sami. Keun we nyebatna benten mah nu penting urang tos kenal sareng wajibul wujudna. Nyatu Bapak Ibu kolbu. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Kenapa bermusuh-musuhan? Karena kolbu kita belum dipersatukan. Belum mengalami pengalaman yang sama. Karena mata kolbunya masih tertutup. Clear? Clear? Udah mulai ngeklik sekarang?
Itu. Nah, lalu karena kolbunya sudah dipersatukan, kata Allah, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah itu orang-orang bersaudara. Ih, keren sekali. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Makanya kita jadi bersaudara semua. Karena sudah dipersatukan oleh nikmat Allah itu. Coba Bapak Ibu renungkan. Renungkan kata-kata saya. Harusnya begini agama itu. Kalau kita benar-benar mengikuti petunjuk kitab suci, kita cuma ngaku-ngaku aja. Pedoman hidupnya apa? Quran. Pedoman hidupnya apa? Quran. Begitu ditanya, coba Al Imran surat ketiga ayat 102, apa pesannya? Nggak ada pesannya yang bisa diceritakan. Boro-boro hidayah, pesannya aja belum nangkep. Lanjut. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Clear? Clear? Oke.